Welcome to Skillful Tech Career Conference, Journey to Become a Digital Talent. Halo teman-teman semua, selamat sore. Apa kabarnya? Masih semangat ya? Yang mungkin dari pagi join acara Tech Conference Skillful. Terima kasih teman-teman masih stay di acara hari ini, dan ini adalah salah satu penutup ya untuk sesinya. Jadi mudah-mudahan teman-teman masih stay di sini, masih semangat ngikutin sesinya. Dan aku mau ngucapin dulu selamat ulang tahun untuk Skillful yang kedua. Semoga Skillful makin membantu talenta-talenta digital Indonesia untuk mengembangkan dirinya dan juga berkarir di industri teknologi. Di sini aku udah kehadiran bintang tamu. Salah satu guest speaker kita ada Mas Aditya Pratama. Halo Mas Adit, selamat sore. Halo Mas David, sore. Mas Adit sekarang kan sebagai game developer nih. Nah sekarang itu teknologi apa yang lagi Mas Adit dalamin atau lagi kerjain nih sejauh ini? Kalau sekarang sih pasti teknologi wise gitu ya, itu lagi ngedalamin apapun yang berhubungan dengan game development gitu. Baik itu game untuk web, game untuk konsol, dan game untuk PC juga. Nah cuma memang sekarang ini kita lagi banyak hype nih yang istilahnya sekarang kita sering dengar istilah metaverse, VR, AR. Nah jadi mungkin lagi banyak juga baca-baca dan mempelajari hal tersebut, NFT, Bitcoin, blockchain, gitu-gitu kan ya. Karena memang kelihatannya emang beda gitu ya, Mas David ya. Kayak, oh ini game apa hubungannya sama Bitcoin, apa hubungannya sama cryptocurrency, NFT, dan metaverse. Ya tapi ternyata sangat berhubungan, seperti itu. Oke. Nah, terus sejauh ini game apa aja yang udah pernah Mas Adit kembangin nih sampai dari awal karir sampai sekarang? Mungkin boleh ceritain nggak dulu? Yang aku lihat kan Mas Adit ini lulusan computer science nih, dan mungkin yang aku tahu juga waktu kuliah mungkin computer science nggak ada sama sekali belajar gaming gitu kan, khususnya game development ya, mungkin lebih ke generalnya. Nah, mungkin dulu mulainya sejak kapan sih mulai apa ya belajar game development, dan terus game apa aja yang udah dibuat sampai sekarang? Berarti dari awal ya? Ya. Wah, dari awal emang bener, di kampus itu nggak ada materi game development sama sekali. Jadi kalau untuk game development murninya itu emang aku tuh benar-benar otodidak, Kak David. Jadi cari di internet dulu, apalagi waktu zaman-zaman tahun 2012 itu nggak terlalu banyak ya resource-nya, paling cuma di YouTube gitu, belum ada atau belum umum lah ya media-media pembelajaran online gitu kayak sekarang. Jadi belajar sendiri aja gitu dari di YouTube, baca-baca buku gitu, cari-cari buku di perpustakaan dan lain sebagainya gitu online. Kalau untuk game sendiri, game pertama aku tuh dulu waktu itu digarap pas masih kuliah tahun 2014-an lah ya. Itu game-game kayak aku ngelihat kayak kok teman-temanku pada suka banget Marvel, superheroes gitu kan. Terus emang pengen deh memperkenalkan yang superheroes yang beneran dari Indonesia. Dan akhirnya waktu itu muncullah game namanya Heroes Tales. Itu untuk handphone, dia tuh kayak cerita tentang ya pejuang-pejuang Indonesia kayak yang ada di Indonesia itu waktu itu yang sempat aku garap itu Kapiten Patimura. Padahal kalau publik itu mungkin belum tentu tahu banyak ya tentang beliau itu dulu kayak gimana cara perjuangannya, dan ternyata itu heroik banget loh. Dan akhirnya waktu itu aku tuh sama teman-teman bikin dari research naskahnya dan lain sebagainya gitu. Nah itu dari game pertamanya sih. Untuk secara profesional yang full time itu aku pertama kali bekerja memang di bidang VR and AR. Nah, tadi yang makanya aku bilang, kenapa sih kok game development bisa nyambung ke metaverse, things, dan lain-lainnya gitu ya, yang berhubungan dengan metaverse itu. Karena memang ternyata pembuatan metaverse itu yang menggunakan tools untuk pembuatan game gitu. Jadi menggunakan Unity, menggunakan Unreal, dan game engine lainnya gitu. Dan waktu itu aku bikin game VR, Virtual Reality Multiplayer platform pertama di Indonesia waktu itu, namanya Codename Mindful. Itu waktu aku kerja di Sinta VR. Itu jadi kayak kita bikin games pakai VR, kayak kita pengen bikin e-sport yang benar-benar sport nih, yang istilahnya gerakin badan dari atas sampai bawah. Jadi kayak ngelawak tim A lawan tim B gitu ya. Jadi kayak untuk saling berkompetisi di sana gitu, virtually. Terus kalau misalnya sekarang sebenarnya tren apa sih yang lagi ada di game development? Sebenarnya kalau yang paling baru memang sih di metaverse ya. Karena metaverse ini kan kayak buzzword-nya yang lagi digembar-gemburin banget nih kan, yang dari kita tahu gitu Facebook aja ganti nama Meta gitu, dan
mendeliver gitu ya, atau apa sih, menyajikan istilah metaverse ini, dan tiba-tiba tuh meledak gitu loh, orang-orang butuh metaverse developer, which is ya under the hood-nya adalah game developer gitu. Itu memang yang lagi hype banget sekarang nih Kak David. Cuma kalau kita lihat beberapa tahun silam, ada beberapa juga sih yang tren yang mungkin sempat meledak juga, kayak misalnya ini aku boleh cerita dikit ya. Dulu tuh salah satu, aku kan ngajar juga ya di Binus Center Bintaro di game development dan VR dan AR. Banyak muridku tuh yang nggak tahu game development itu mikir kalau bikin game itu harus yang levelnya tuh gede dulu gitu loh. Jadi kayak mereka mungkin mainnya itu Mobile Legend atau PUBG atau Free Fire atau misalnya apalagi Genshin Impact. Itu kan game-game skala big company gitu ya. Nah, ternyata game itu tuh dibikin nggak cuma 1-2 orang, bisa sampai 600 orang, 1000 orang, dan budgetnya itu triliunan rupiah bahkan ya, sampai ke arah situ. Nah, ada tren yang namanya itu hyper casual games. Jadi hyper casual games itu game-game yang kasual, yang sifatnya kecil, kayak game-game kayak Hago atau game-game yang sekarang itu mungkin dimainin tuh simple, cuma ya. 1 tab, 2 tab gitu, 3 tab gitu kan. Cepat gitu ya, cepet. Nah, itu tuh sempat booming di tahun bisa dibilang dari sebelum pandemi gitu ya, sampai ke tahun 2020-an. Itu banyak developer yang buat, karena memang game-game tersebut nggak butuh banyak orang, dan belajar itu kayak cepat gitu loh, bikinnya tuh nggak perlu bertahun-tahun, cuma 1 bulan. Nah, makanya banyak indie developer, orang-orang yang baru belajar game itu tertarik sama hal tersebut gitu, sama si hyper casual genre ini di game gitu Kak David. Oke. Ya, terus kalau misalkan sekarang Mas Adit nih udah bekerja sebagai game developer, nah masih belajar nggak sih apa yang ngulik tentang game development? Nah, biasanya tuh yang dilakuin Mas Adit untuk ningkatin skill di game development tuh ngapain aja nih biasanya? Buat mengimprove ya? Iya. Sebenarnya ini saya nggak tahu ya. Apa sih? Ini sesuatu yang blissful atau dreadful. Nggak tahu ini sesuatu yang menyenangkan atau tidak. Tapi kita di industri teknologi seperti ini gitu ya, memang kan dituntut teknologi itu kan berkembang terus gitu. Handphone aja yang kita pakai itu sama handphone sebelum yang kita pakai sekarang aja jauh kayak bedanya ya, apalagi tahun 2010 dan sebelumnya. Jadi selalu ada gitu yang bisa diimprove, atau selalu ada hal baru yang bisa dipelajarin. Ya contoh realnya kayak si metaverse ini aja gitu. Saya tahu VR dan AR tuh dari tahun 2013, tapi boomingnya tahun 2021, 2022 gitu kan. Dan ya itu apa sih namanya, menjadi hal yang sering gitu Kak David, aku sering temuin, sering pelajarin, dan akhirnya ya kalau misalnya ditanya apa sih yang sering diimprove, research. Apa sih tren di luar negeri? Apa sih trennya duluan yang misalnya di GDC. Jadi kalau di game development kan ada Game Developer Conference, GDC. Nah, di GDC itu kan kita game developer tuh sharing-sharing di sana, yang game developer luar negeri sana. Dan kita di situ bisa dapat insight banyak. Oh, nih ada research data, kalau misalnya ada tren A, ada tren B, ada tren C gitu. Oke, ini tertarik nggak nih untuk dieksplor, menarik nggak buat dieksplor? Itu biasanya aku eksplor. Tapi kalau misalnya memang terlihatnya mungkin kurang, nah biasanya aku enggak dulu gitu. Jadi lebih ke research more gitu, Kak David. Nah, tapi kalau di Indonesia sendiri, sebenarnya trennya itu ke arah mana ya, Mas Adit? Yang Mas Adit lihat di Indonesia itu paling besar misalnya mobile game-nya, atau misalnya PC-nya, atau misalnya mungkin kalau IR dan VR ada, tapi mungkin nggak semua orang ya kayak tahu kayak gitu kan. Ya, sebenarnya kalau kita ngelihat dari Indonesia, dari research marketnya gitu ya, Kak David ya, aku lupa waktu itu tahun berapa yang aku baca datanya kayak 2020 atau 2020 kayaknya. Memang tren di dunia maupun di Indonesia itu mobile yang paling leading sekarang. Jadi nggak tahu sih behavior-nya kenapa. Mungkin orang-orang mulai agak males duduk di depan komputer atau di depan konsol mereka. Jadi mereka ada punya device layar HP yang bisa buat main game, jadi mereka main di situ. Jadi makanya mulai kesini juga kan kelihatan gitu ya, e-sportnya aja udah mulai banyak gitu, e-sport dari game mobile gitu ya. Jadi sifatnya sih mencondongnya ke arah sana. Jadi makanya banyak developer juga lagi bikin
game-games gitu ya yang memang targetednya to mobile. Bahkan banyak game-game yang sikapnya awalnya dari desktop gitu ya atau konsol tiba-tiba muncul di mobile, kayak misalnya yang paling baru ya dulu kayak League of Legends, Dota itu kan mau mencoba masuk ke mobile lah ya, masuk ke mobile. Dulu Pokemon Unite dulu ada di Nintendo Switch, sekarang ada di mobile. Itu juga jadi macam-macam sih. Tapi tetap kayaknya sih condongnya ke mobile kalau sekarang gitu. Oke, karena orang mungkin ya kemana-mana pakai handphone, megang handphone gitu, jadi mungkin lebih fleksibel ya. Walaupun kayak misalnya kayak VR, AR itu kan kayak sesuatu yang wah gitu ya, magical gitu kalau aku bilang ya. Kayak AR itu kan ya kayak Pokemon Go dulu gitu ya, atau VR kan kayak kamu tuh bisa masuk ke dunia non real gitu, virtually gitu, kamu bisa jadi apa aja. Tapi kan penghambatnya adalah device yang kita harus beli terpisah gitu. Kalau beli handphone kan kayak all in one, kita kayak ya udah gitu, handphone memang kita butuhin gitu, bisa sambil main game ya syukur gitu kan. Nah, berarti karena VR itu kan perlu tools gitu ya. Berarti biasanya VR dan IR tuh biasanya target market mereka itu ke arah mana sih? Apakah emang ke usernya langsung atau maksudnya biasanya digunainnya hanya ke B2B aja, maksudnya ke perusahaan aja gitu. Kalau untuk AR dan VR spesifik nih Kak David, ini bisa dibilang kan tadi lagi ya, AR dan VR juga sebenarnya medianya itu sebenarnya game. Jadi kalau di game sendiri, di kategori game, itu ada yang disebut dengan serious game gitu, game serius. Game serius itu ya bisa bersifat marketing tools, bisa bersifat training tools dan lain sebagainya, yang sifatnya non entertainment gitu ya. Jadi untuk kebutuhan yang serius. Nah, kalau untuk AR dan VR memang kalau untuk kebutuhan instansi, kebutuhan bisnis gitu ya, itu banyaknya memang majority-nya untuk sifatnya itu untuk serious game, kayak untuk pelatihan pekerja mereka gitu ya, employee mereka yang tadinya physical misalnya harus melakukan pelatihan dengan cost yang banyak, harus keluar kota, atau misalnya kayak harus ada pelatihan yang harus di lapangan lah intinya lah ya, harus misalnya dari Jakarta harus ke Tangerang, vice versa, itu ditukar dengan menggunakan VR. Kita buat game environment-nya itu seperti di dunia nyata. Nah, jadi nanti apa sih employee itu tinggal pakai. Nah, nanti di situ juga bisa di-assess gitu loh, kayak oh iya kamu udah benar sesuai SOP, oh iya kamu udah melakukan prosedur dengan baik dan tepat dan cepat gitu misalnya. Jadi di dalamnya itu ya sebenarnya games gitu loh, tapi serius gitu Kak David. Jadi kalau untuk AR VR, mostly kalau yang pengalaman saya itu memang di serious game, walaupun ada juga untuk bidang entertainment dan e-sport. Oke. Ya, aku biasanya kalau ngelihat VR gitu ya, itu biasanya kayak di tempat arena bermain di mall-mall gitu lah. Ya, itu kan kayak sering gitu ya. Ya, sering banget dan ya aku lihat juga berarti ya. betul. Jadi kayaknya mereka juga diterapin kayak gitu ya, kayak ada hardware-nya, ada tools apa ya, kayak ada produknya gitu ya. Misalnya kayak kita main di arena bermain, terus kita pakai VR seolah kita lagi naik roller coaster kayak gitu-gitu kan. Entertainment-nya di situ ya untuk VR sendiri ya. Sebelum kita jawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman di chat, aku ada pertanyaan lagi nih. Sebenarnya kalau mau masuk ke game development itu harus expert main game nggak? Maksudnya harus kayak oh dia nih emang jago banget main gamenya gitu, harus suka game nggak? Atau misalnya orang-orang yang dia suka software engineering, terus dia pengen coba di game development, tapi sebenarnya dia nggak yang geek banget sama game gitu. Kalau dibilang harus gamers garis keras gitu ya, istilahnya yang main game banget atau kompetitif, jelas enggak gitu. Cuma aku mau ibaratin gini. Kalau misalnya Kak David nih contohnya, aku ambil contoh misalnya suka banget sama sepatu gitu, sneakers lah ya gitu ya Kak David ya. Yeah. Kalau Kak David untuk menjual atau berbisnis sneakers kan akan lebih kena, akan lebih bagus ketika Kak David itu misalnya udah hobi sama sneakersnya, tahu brand sneakersnya itu ada apa aja, apa sih namanya brand satu sama brand kedua itu bedanya apa, kelebihan mereka apa, kekurangan mereka apa gitu kan. Nah jadi sama di game development dan mungkin aku rasa di semua industri gitu ya, bahkan kayak chef yang nggak doyan makan kayak aneh aja sih sebenarnya ya gitu kan, yang harus tahu rasa gitu kan. Nah game developer juga sama, kayak kita bisa dibilang kayak 8 jam sehari normalnya gitu ya bikin games. Kalau misalnya kita nggak hobi atau minimal kita punya
kesukaan gitu ya, passion gitu loh. Kalau misalnya kita punya gitu kan jadi lebih enjoyable dan lebih punya empati gitu ke gamersnya gitu, ke pengguna game kita nanti gitu. Oh kayaknya game ini kurang seru deh, game ini kayaknya ada yang kurang ini deh, kurang playful deh. Nah jadi kalau misalnya emang punya hobi di game itu akan menjadi aset yang plus banget, karena memang juga pengalamanku banyak orang-orang yang istilahnya di game developer dari apa yang terjun ke game development gitu ya, sebagai game developer, baik itu game engineer, game artist, game designer, itu ya pasti mereka itu udah punya hobi tersendiri gitu sebelumnya di game. Waktu kecil pernah main game atau bahkan gamer banget gitu kan, yang waktunya main game terus gitu kan, inilah apa sih namanya, terpikat lah sama game. Nah mereka ya tendensinya akan lebih aktif dan lebih baik gitu dalam pekerjaan mereka gitu, Kak David. Oke, berarti sebenarnya bisa, cuman mungkin lebih bagus kalau emang teman-teman punya passion di bidang game ya, dan mungkin tahu industri game itu lebih baik nanti waktu buat aplikasinya mungkin lebih nyambung ya, lebih passionate gitu untuk kerja ini. Suportif lah skill itu. Iya, iya. Oke. Nah, kita jawab pertanyaan dulu, Mas Adit, dari teman-teman di chat. Aku coba pilih, ini ada pertanyaan dari Kak Lutfi Hakim. Waktu Kakak belajar menjadi game developer, itu berapa lama Kak prosesnya? Mungkin dari awal kali, maksudnya dari awal belajar sampai setidaknya udah bisa bikin game gitu. Nah, itu berapa lama sih? Berfokusnya ke game programming gitu ya, walaupun memang di tempat lainnya juga mempelajari seperti apa game artist dan game designer. Cuma kalau misalnya ditanya seperti itu, mungkin bisa dibilang kalau fokus di satu poin gitu ya, misalnya ya kamu pengen jadi game programmer atau jadi game designer atau game artist, itu mungkin kalau dari pengalamanku pribadi dulu ya kurang lebih sekitar setengah tahun lah ya aku pelajarin. Cuma dengan banyaknya sangat-sangat gimana ya, banyak banget gitu ya resource sekarang yang ada di internet, game engine yang sekarang udah modern banget buat bikin games gitu ya, udah sangat mudah gitu ya. Aku bisa yakin kalau misalnya teman-teman di sini punya waktu gitu ya setiap hari mendedikasikan waktu untuk belajar game development dari nol tanpa pengetahuan programming sedikit pun, itu buat bikin game pertamanya kalian pun aku rasa ya 1 bulan aja cukup gitu loh. Gitu. Jadi kayak dari benar-benar dari nggak ngerti gitu ya, misalnya atau terus misalnya join nih online course game development, aku rasa 1 bulan atau bahkan kurang itu bisa bikin gitu. Oke, ya karena sekarang mungkin resource makin banyak ya, Mas Adit ya, dibandingkan dulu ya. Iya, apalagi sekarang makin banyak yang berkualitas juga kan, kayak waktu zamanku kan kayak tutorial itu kayak bite size aja gitu loh Kak David, nggak komprehensif. Kayak misalnya aku pengen bikin game misalnya yang paling gampang, yang paling ngena misalnya Mobile Legends lah ya, yang gamenya semua orang tahu lah gitu ya. Aku nggak tahu bikin game Mobile Legends gimana, aku harus merangkai kebutuhannya. Jadi aku cari misalnya bagaimana membuat game online, bagaimana membuat menampilkan karakter 3 dimensi, bagaimana melakukan X, Y, Z gitu ya untuk requirement si Mobile Legends. Sekarang kan course itu udah komprehensif gitu. Ya salah satu contohnya ambil aja kayak misalnya di Skillful gitu ya. Itu kan udah komprehensif banget gitu ya setiap course-nya ya Kak David ya. Nah, aku rasa dengan ngikutin course-course seperti itu tuh akan sangat-sangat accelerate teman-teman di sini tuh untuk ngejar apapun gitu loh, yang course apapun yang kalian sukain gitu ya, misalnya khususnya di game development sendiri juga gitu Kak David. Oke, berarti teman-teman di sini yang baru memulai justru teman-teman punya kesempatan yang lebih besar lagi ya, dan punya resource yang banyak banget untuk teman-teman bisa belajar, baik itu secara online atau offline. Jadi justru sekarang waktunya yang tepat gitu untuk teman-teman mulai kalau teman-teman mungkin mau jadi game development ya, Mas Adit ya. Iya, betul. Oke, nah ini ada pertanyaan lagi dari Kak Rafales Jamar. Mudah nggak Kak mengadopsi game yang telah kita buat di komputer, terus ke bentuk mobile? Oke, pertama itu masalah mudah atau enggak tergantung tools apa yang kalian pakai. Jadi maksudnya gimana? Ketika membuat game kan berarti kita menggunakan software buat bikinnya gitu ya Kak David ya. Jadi contohnya ya game engine yang paling sekarang yang paling umum, yang paling populer di dunia kan ada Unity, ada Unreal. Kalau pakai tools game engine kedua tools tersebut itu ya sesimpel kita pencet tombol build to Android atau build to mobile, selesai. Paling ya kalau ada masalah dikit ya benerin sedikit gitu. Jadi relatif mudah. Tapi mungkin kalau game-game dulu yang misalnya menggunakan tools-tools yang
lebih lama yang nggak mensupport untuk menjadi game mobile gitu ya, yang mau nggak mau itu istilahnya kita harus porting gitu, kita ganti game kita gitu loh, targetnya yang dari desktop ke mobile dengan tools yang memang ya bisa untuk bikin game mobile. Misalnya kayak mungkin dulu pakainya Java gitu. Java misalnya, Java tapi multi-platform ya. Misalnya kita anggap pakai bahasa pemrograman X lah misalnya ya. X ini untuk supportnya untuk desktop doang gitu misalnya ya, nggak bisa buat mobile. Tapi jadi kita mau nggak mau cari software yang bisa buat game mobile, kita copy atau kita bisa dibilang kita iniin lah ya, kita konversikan gitu ya codingan kita yang di sana ke engine yang baru ini gitu. Jadi kalau ditanya seperti itu, balik lagi tergantung tools atau game engine yang digunakan. Kalau sekedar kayak Unity sama Unreal itu harusnya nggak terlampau sulit gitu ya, cenderung mudah. Aku mau bertanya dulu, sebenarnya game development sendiri kan kalau di web development contohnya kan kita ada kayak front end gitu ya, ada back end, ada full stack gitu kan. Dimana front end ya mereka ngerjain UI-nya, back end ngerjain service-nya gitu. Terus di-combine. Nah, kalau di back end, kalau di game sendiri sebenarnya seperti apa developing game-nya? Mungkin boleh nggak diceritain mungkin proses dari awal sampai akhirnya game itu di-deploy gitu. Jadi kalau misalnya kita mengacu kepada development web gitu ya, baik itu apa sih namanya modern web ataupun web yang dulu gitu ya, sering dengar istilah yang namanya front end, back end gitu ya. Front end apa yang dilihat di layar gitu ya, ketika kita buka Instagram, ketika kita buka Facebook, yang terlihat di layar adalah front end gitu ya. Yang nggak kelihatan di layar kayak bagaimana kita login, tersimpannya foto kita ada di mana, itu urusan back end. Misalnya garis besarnya seperti itu. Nah, kalau di game development mungkin walaupun tidak 100% sama gitu ya, bisa diibaratkan game itu adalah front end karena game itu apa yang dilihat oleh user. Nah, kalau masalah kebutuhannya itu tergantung sama game. Banyak game, bukan banyak sih, hampir semua game modern saat ini itu strukturnya sama dengan web development. Ketika punya front end di web, kita punya game di game development. Sehingga kita belakangnya perlu ada back end juga gitu ya. Sesimpel kayak leaderboard. Ya, ranking 1, ranking 2, high score gitu ya, yang online, berarti kan itu butuh server di belakangnya. Harus disimpan data-data pemain kita, itu butuh back end. Nah, jadi game itu harus memang memiliki back end untuk saat ini. Banyaknya, umumnya, itu game-game itu membutuhkan back end untuk menyimpan. Nah, jadi kalau ditanya game development tuh dari awal ke deploy itu ada apa aja sih? Ya tadi game, back end, ada SRE-nya juga, maksudnya kayak lebih ke DevOps-nya gitu ya, memastikan kalau game kita itu rilis dengan baik, penggunanya memainkan dengan benar. Misalnya kita bikin game 10 level, apakah pemainnya itu benar nggak mainin 1-10? Jangan-jangan stuck di level 1 nih karena kesulitan gitu ya, terlalu sulit. Data-data tersebut juga harus kita ambil supaya game kita lebih improve. Itulah kenapa game-game sekarang yang modern, kayak misalnya, ya tadi contoh paling gampang lagi, Mobile Legends, Free Fire, PUBG, dan lain sebagainya, itu mereka melakukan update secara berulang karena mereka adjusting. Oh, misalnya karakter aku yang A nih, karakter game yang A ini terlalu overpower, terlalu GG, terlalu dewa, harus diturunin. Nah, mereka tahu dari mana? Ya dari data-data pemain yang memainkannya gitu. Data kalau karakter ini tuh menang lebih banyak, misalnya jauh lebih dari setengahnya gitu, misalnya 60% menang, 70% menang, itu kan nggak mungkin gitu diturunin. Nah, itu yang dibutuhkan juga di game development modern. Jadi ini jadi solusi juga ya. Mungkin kalau ada teman-teman yang punya passion di game tapi nggak suka bikin gamenya. Jadi mungkin sukanya mengolah data, sukanya menjadi data scientist, sukanya menjadi back end engineer, suka menjadi game tester, atau bahkan maunya ke artnya. Jadi itu banyak sebenarnya tuh pada tuh yang istilahnya disiplin ilmu yang sekarang ini ya udah menjadi standar di game development seperti itu. Oke. Nah, front-end sendiri di game kan kita pakai tools kayak misalnya Unity atau Unreal gitu kan Mas Adit ya. Nah, misalnya kita spesifik ke Unity nih. Nah, kalau Unity sendiri itu sebenarnya nanti waktu bikin gamenya itu kayak gimana sih? Apakah cuma kayak drag and drop aja gitu ya? Misalnya kayak ada Photoshop kan itu kan kayak kita udah ada kayak GUI-nya gitu kan, kita tinggal gunain. Nah, atau sebenarnya ada bahasa script lagi di belakang layar itu untuk misalnya kayak ngegerakin karakternya, itu ada kayak bahasa programming lagi nggak sebenarnya di Unity? Kalau secara natif, maksudnya natif itu berarti ketika kita install gitu ya, Kak David ya. Ketika kita install Unity, itu tuh
luarnya seperti Photoshop memang. Jadi kita bisa drag and drop, bisa melakukan apa namanya mendesain dunia game kita tuh seperti apa, merancang lah semuanya gitu ya. Tapi tetap membutuhkan bahasa pemrograman. Kita butuh memprogram gitu. Kita harus code. Nah, codingnya itu ya tadi coding bikin main menu, coding bikin option, coding bikin gameplay, coding bikin high score dan lain sebagainya. Nah, tapi baik itu di Unity maupun di Unreal itu sama-sama ada tools tambahan yang kita tuh bisa untuk memprogram dalam tanda kutip ya tanpa ngoding gitu. Jadi kita drag and drop. Ya, misalnya ada tools buat gerakan pemain kita drag and drop, pemainnya gerakinnya berapa kecepatannya. Jadi kita tinggal ketik 5 gitu misalnya kecepatannya. Itu ada baik di Unity dan di Unreal. Jadi kalau kita ngomongin kurva belajarnya gitu ya, kurva sulitnya gitu ya, ke apa dalam pembuatan pemrograman gitu, game development di game engine modern itu bisa dibilang kayak gampang banget. Tapi ketika mungkin kalau udah level ke intermediate ke expert, nah mungkin tuh udah mulai agak-agak perlu pelajarinnya lebih banyak lagi kayak tadi. Mungkin teman-teman ada yang nanyain kayak tadi tuh aku baca sekilas kayak data analis juga perlukah gitu, perlu ya misal di game development, ya ternyata memang perlu. Mungkin dulu orang nggak ngerasa kalau back end itu penting, kalau orang tuh dulu nggak ngerasa kalau di game itu nggak ada data yang perlu diolah, nggak ada server yang harus di maintain. Nah sekarang kalau misalnya kita lihat game industri game itu ya ternyata semuanya perlu, bahkan sampai ke community manager ya nggak Kak David ya, kayak misalnya ada acara Mobile Legends itu kan ketika lomba-lomba kan ada timnya, ada event organizer. Jadi kalau kita ngomongin industri itu luas banget, gitu loh, luas banget gitu. Jadi ya seperti itu sih, Kak David. Dari Kak Mas Said Virus. Nah, jadi bahasa pemrograman apa sih Kak yang dipakai untuk bikin game? Nah, kalau di Unity itu C#, kalau di Unreal Engine itu C++. Tapi kalau misalnya dari saya pribadi, balik lagi ke teman-teman itu journey-nya itu mau kemana dulu. Jadi ketika kalian misalnya punya hobi di game, itu kan game itu tadi kita tahu luas banget gitu ya. Aku pernah baca aku pernah lihat ada kayak semacam flowchart gitu ya, yang yes or no gitu ya, untuk menetapkan kayak kalian itu cocoknya itu kalau emang di industri game itu sebagai apa gitu. Karena banyak banget ratusan jobnya di sana. Bukan jumlah jobnya ya, tapi jobnya gitu. Dan kalau butuh orangnya banyak banget gitu, ribuan atau bahkan puluhan ribu di Indonesia. Nah, di situ tuh jadi kalau kita udah tahu misalnya oke, aku pengen jadi game programmer. Nah, di game programmer itu berarti ngoding. Nah, ngodingnya tuh kalian tuh lebih suka yang kayak gimana? Apakah kalian tuh sukanya sistem yang kompleks, sistem yang kalian tuh pengen tahu semua-muanya? Nah, itu C++ gitu loh. Jadi kayak itu bahasa pemrograman yang sifatnya mungkin kalian pelajarinnya agak-agak tricky gitu ya, agak-agak tricky, tapi kalau udah menguasain tuh udah enak gitu loh, karena memang itu adalah bisa dibilang ibu dari bahasa pemrograman lah gitu ya. Nah tapi kalau misalnya pengen belajar dulu dengan cara yang lebih mudah, yang sangat apa, yang penting aku pengen bikin game dulu gitu ya, itu C# sama ya JavaScript, karena JavaScript dan C# itu lebih friendly lah, lebih ramah gitu untuk pemula, apalagi JavaScript gitu ya, dan dia tuh banyak resource-nya gitu di online. Jadi ketika mau cari sesuatu gitu cepet aja, udah ada aja orang-orang yang nanya dan udah ada jawabannya gitu Kak David. Oke. Berarti kalau misalnya teman-teman pakainya tools Unity, mau nggak mau harus belajar C# ya? Nggak ada pilihan lain ya? Agak. Tapi sebenarnya kalau misalnya pengen bener-bener kayak aduh nggak mau banget ngoding, tapi pengen Unity, itu ada juga toolsnya Kak David. Jadi kayak tinggal drag and drop gitu kan. Cuma kalau pengalamanku pribadi, tools yang drag and drop tersebut tidak sekomprehensif pemrograman. Dan biasanya sih nggak apa-apa jadi apa namanya, jadi batu loncatan. Tapi biasanya tuh teman-teman kalau udah kayak gitu lama-lama aduh pusing, mendingan ngoding. Karena ngoding nggak sesusah yang kita pikirin loh sebenarnya, gampang-gampang aja. Iya, oke. Ya, untuk teman-teman yang mau belajar C#, nanti Skillful punya kelasnya, Mas Adit. Jadi nanti kita bakal launching kelas C# untuk game development. Jadi nanti Skillful juga akan punya skill pad game development. Untuk teman-teman yang mau jadi game developer, nanti ditunggu aja kelas-kelas dari Skillful. Pantengin aja Instagramnya Skillful ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut Mas Adit. Nah, tadi kan ngomongin si front end-nya nih di game development-nya. Jadi kalau untuk yang di back end sendiri itu fleksibel nggak bahasa pemrograman yang dipakai untuk service-nya? Apakah harus C# juga atau misalnya bisa
untuk database segala macamnya bebas gitu kayak di web development aja gitu. Fleksibel sih, karena pengalamanku balik lagi ke requirement-nya. Karena game itu ada yang butuhnya back-end-nya nggak real time, ada yang butuhnya real time. Maksudnya gimana? Yang nggak real time itu yang nyimpen data lah, gitu. Misalnya kayak harus login, nyimpen leaderboard, itu kan nggak real time. Nah, tapi ada juga game-game yang butuh real time dong, jelas. Kayak misalnya game-game multiplayer MOBA, Free Fire, PUBG, itu kan ketika kita jalan, pemain itu harus tahu kalau kita jalan. Begitu juga sebaliknya gitu kan. Ketika kita nembak ya kalau kena ya pemain harus tahu itu dia itu kena peluru dari siapa, damage-nya berapa. Nah, itu yang mungkin beda gitu ya. Tapi sangat-sangat fleksibel. Jadi pernah saya kerja menggunakan backend-nya PHP, Golang gitu ya, Go language, ya banyak sih sebenarnya, banyak banget, dan bahkan tools-tools yang mungkin udah ada gitu. Misalnya kayak teman-teman pengen bikin game tapi nggak bisa back-end gitu ya, jadi udah disiapin gitu banyak company-company luar yang kayak udah nih gue udah bikinin back-end-nya buat bikin MOBA gitu ya, lo tinggal pakai gitu. Nah itu juga udah ada gitu. Oke. Berarti sebenarnya kalau untuk backend fleksibel ya. Mungkin software engineering yang biasa juga sebenarnya bisa support di game development bagian backend-nya gitu ya, Mas Adit ya. Betul banget. Dan Python juga benar bisa nih, kayak tadi aku lihat Agus Bima Nugroho juga nanya apakah Python, dia bisa selama bahasa pemrograman tersebut memang bahasa backend gitu ya. Dan ya tadi balik lagi pada akhirnya game juga bisa dianggap sebagai sebuah front end gitu kan, yang dilihat oleh user kan. Nah, nanti ya mereka akan berkomunikasi dengan dengan back end gitu. Jadi back end-nya memang back end in general gitu, kecuali butuh game yang real time. Jadi karena mungkin aja ya, kayak yang jelas PHP mungkin nggak support untuk bahasa pemrograman yang untuk real time back end gitu ya. Jadi yang seperti itu. Berarti nanti waktu misalnya backend sudah dibuat, terus nanti untuk game developer yang misalnya dia tugasnya hanya ngerjain IT, mau nggak mau dia harus menggunakan C# dong ya untuk nyambungin API yang tadi dibuat sama si backend tadi, dia harus pakai C# kan, nggak mungkin nggak bisa, maksudnya pakai GUI juga nggak bisa kan, harus pakai C# kan ya? Untuk saat ini, sepengetahuan aku ya, aku kurang update kalau untuk tools yang non pemrograman gitu ya, itu belum ada kalau untuk di Unity. Kalau di Unreal juga aku nggak tahu ada apa enggak, yang pasti aku belum pernah pakai. Tapi aku pernah lihat beberapa game engine yang full GUI, maksudnya full klik-klik lah ya gitu ya, drag and drop, itu sebenarnya bisa. Cuma kalau kita udah ngomongin game multiplayer nih, Kak David, itu memang ranah yang tricky, bahkan untuk game developer sekalipun gitu, game programmer sekalipun, karena kayak kalau bisa dibilang kayak skalanya tuh game kesulitan pembuatan game A gitu misalnya ya, tapi single player itu 1 gitu misalnya. Tapi kalau kayak game A itu pengen di multiplayer kan, itu mungkin bisa skala itu nggak cuma 2 gitu kesulitannya, kompleksitasnya bisa ke 5, bisa ke 10 gitu, karena tadi harus connect ke database, harus memastikan semuanya sinkron dan lain-lain gitu. Nah, makanya kalau untuk kita ngomongin multiplayer games, nah memang itu masuknya ke advance, karena aku ngajar game development pun nggak akan aku sentuh game development multiplayer sebelum mereka tuh tahu basicnya dulu, gitu, basic game development, gitu, programming juga termasuk. Oke, kita jawab lagi pertanyaan dari teman-teman. Ini ada pertanyaan dari Kak Hafiz Sabiful Haq. Apa sih bedanya sebenarnya antara kayak game dev dengan game designer gitu? Nah, apakah game designer itu juga harus bisa mengoperasikan software seperti Unity atau Unreal? Nah, mungkin nyambung dari sini juga, biasanya kalau di Indonesia sendiri, Mas Adit, sebenarnya yang untuk game, itu biasanya dia ngerjainnya kayak tadi misalnya apakah cuma fokus di Unity-nya aja atau misalnya kebanyakan tuh end-to-end gitu, dia ngerjain semuanya. Ini sebenarnya sama sih kayak web juga ya Kak David ya. Makanya ada yang dibilang front end engineer, ada bilang back end engineer, ada yang dibilang full stack ya. Ada yang dibilang full stack gitu. Semuanya mereka pegang. Di game development juga sama. Makanya tadi kalau ketika saya bilang apa itu sebuah istilah game developer, berarti kan developer itu pengembang ya Kak David ya. Jadi kayak pengembang games. Berarti kalau pengembang games bisa jadi membuat
di sisi front end-nya, di game-nya, dan juga back end-nya. Bisa juga termasuk dia ngurusin DevOps-nya gitu tadi, data analytics dan lain-lain. Bisa juga jadi game artist, nulis bikin gambar-gambarnya 3 dimensinya. Bisa jadi sound engineer-nya. Nah, makanya game developer itu luas. Sama kayak mungkin developer rumah gitu ya, pembangun rumah, kan ya ada arsitek, ada bagian back end buat bagian finance-nya dan lain sebagainya gitu kan. Nah, makanya di game development juga ada banyak gitu ya. Tapi kalau kita ngomongin technicality-nya, umumnya kalau untuk game yang murni ya, di luar back end dan juga data dan lain sebagainya, itu biasanya ada 3. Makanya ada game engineers, ada game designer, ada game artist. Nah, teman-teman mungkin sering lupa atau nggak tahu atau kadang-kadang ketukar gitu ya. Kalau game engineers kita udah tahu engineers ya, programmers lah ya di computer science gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya game artist dan game designer, nah ini beda nih. Game artist itu yang artnya. Jadi dia itu yang bikin gambarnya, 2 dimensinya, 3 dimensinya, desainnya, pokoknya mainan itu di Photoshop, Blender, Adobe Illustrator, itu game artist tuh. Nah, kalau game designer itu tuh dia bikin gamenya, mendesain gamenya, idenya dari dia gitu kan, membalancing out gamenya tuh dia. Jadi game designer lebih mendesain gamenya secara keseluruhan. Nah, itu memang ada perbedaan di situ. Kalau kita mau ngomong spesifik role-nya gitu ya aku bisa dibilang kayak game developer gitu. Tapi untuk sekarang misalnya aku fokus di game engineering gitu, pada David. Oke. Nah, biasanya yang dihadapin sama Mas Adit tantangan sebagai game developer itu apa, Mas Adit? Sebenarnya sama aja, Kak David. Jadi sebenarnya sama aja karena balik lagi game itu bukan sesuatu yang sifatnya terlalu berbeda sangat jauh gitu ya di game developer di software developer secara umum, baik itu desktop programmer, baik itu mobile developer gitu ya, Android, iOS, baik itu back-end designer, front-end engineer, back-end engineer, game developer juga sama, game engineer juga sama. Jadi kesulitannya itu share gitu among us gitu, yang jadi masalah sebagai kita misalnya front end engineer ya dirasain juga sebagai game, di game developer gitu, game engineers. Backend juga sama, backend engineers ya mungkin sama juga yang dirasain sama game engineers juga. Tapi mungkin kalau yang beda gitu ya, biasanya yang tantangannya adalah bagaimana kita mentranslasi kadang-kadang ide-ide yang wild. Ini yang idenya tuh wah hebat, megah gitu kan. Baik itu dari game artis maupun dari game designer. Kayak misalnya kan kayak banyak game-game yang mungkin ambisius gitu kan. Nah, jadi kita sebagai game engineers gitu ya, saya gitu misalnya contohnya gimana caranya kita itu bisa mengimplementasi dengan clever tricks gitu ya, dengan trik cerdiknya kita gitu ya sebagai engineer supaya keinginan si game designer sama game artist itu ya terrealisasikan. Karena balik lagi, kita itu jobnya tuh cuma satu, menjadikan konsep menjadi kenyataan gitu kan kalau game engineer sekarang. Jadi konsepnya udah ada nih, desainnya udah ada, gimana caranya jadi kenyataan bisa dimainin sama publik gitu, sama gamers kita. Nah, itu yang yang jadi mungkin tantangannya gitu ya, karena nggak semua games fiturnya biasa-biasa aja, ada yang pengennya breakthrough gitu ya, sulit, atau yang wah gitu ya, itu yang mungkin jadi tricky gitu buat kita gitu, Kak David. Oke. Ini juga banyak pertanyaan soal tools nih, Mas Adit. Nah, sebenarnya yang Mas Adit rekomendasi untuk teman-teman belajar, toolsnya apa sebenarnya? Apakah Unity atau Unreal atau misalnya ada tools lain ya? Kalau untuk pemula, kalau nggak game-game engine yang basic JavaScript gitu ya, web development atau Unity, tergantung sama teman-teman pengennya kemana gitu arahnya, yang pengen bikin game mobile, game desktop, game konsol, atau game web gitu. Jadi tapi dua-duanya cenderung friendly gitu untuk dipelajari. Oke. Karena Unity sendiri tuh dia biasanya outputnya bisa banyak platform ya, Mas Adit. Apa aja sih kira-kira output dari Unity sendiri? Kita bisa bikin game apa aja, Mas Adit? Selain mobile, tadi kan Mas Adit sebutin konsol ya. Apakah dia juga bisa bikin untuk game kayak PlayStation, Xbox gitu ya, Mas Adit? Betul. Jadi kalau di Unity sebenarnya tadi balik lagi, makanya kalau game-game engine yang modern gitu ya,
itu versatile banget gitu toolsnya gitu, semuanya hampir ada gitu, ada semua, termasuk di Unity dan di Unreal Engine juga. Jadi kayak dia tuh bisa buat kita bikin game mobile, baik untuk di Android dan iOS, bisa buat bikin PC atau standalone gitu ya, untuk komputer kita Windows maupun Mac, ataupun Linux gitu ya, bahkan sampai ke konsol gitu ya, kayak Nintendo Switch, PlayStation dan Xbox gitu, bahkan juga sampai ke game sebenarnya, di game untuk web gitu ya, untuk web development gitu ya, jadi kayak HTML5 gitu ya, game HTML5 Unity juga bisa. Makanya bahkan sampai ke serious game tadi, bahkan ya saya dulu pernah punya cerita lucu juga nih Kak David. Dulu tuh kayak pernah ada sebuah requirement project gitu ya, project di luar pekerjaan gitu ya, orang itu butuh bikin form gitulah, web buat form, masukin nama, biodata gitulah ya, Kak David ya. Nah aku kan nggak bisa tuh front end, ya aku bikinnya pakai Unity. Oke. Saking versatile-nya itu tools gitu loh. Karena makanya dari situ ya mungkin kalau bisa dibilang aku emang agak condong lebih banyak menggunakan Unity gitu ya, walaupun Unreal juga aku pakai. Di situ aku ngelihat kelebihannya gitu loh, bukan sebagai game engine, tapi kayak ini tools ini serba bisa gitu loh. Bahkan AR, VR dan metaverse-nya pun sekarang mostly developer menggunakannya Unity gitu. Jadi tadi balik lagi ke arah mananya aja gitu maunya. Nah, Unity sendiri apakah gratis untuk teman-teman yang pemula belajar? Apakah harus diinstal di laptop atau misalnya ada kayak web base-nya gitu? Kalau untuk Unity dan Unreal sayangnya nggak ada browser versionnya gitu ya, yang Ya. ada online gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen tools game engine yang di web juga banyak ya, Play Canvas gitu ya, search saja Play Canvas. Tapi kalau untuk Unity dan Unreal sendiri itu bisanya ya emang harus diinstal gitu, ukurannya ya lumayan beberapa gigabyte lah ya. Untuk bayarnya, untuk harganya gitu ya, untuk Unity dan Unreal itu kalau kita sebagai baru belajar gitu ya, atau hobbyis, itu gratis. Selama game kita itu terakhir itu enggak melebihi keuntungannya di atas, kalau nggak salah 150 juta rupiah atau 1,5 M, saya lupa. Kayaknya Oke. 150 juta deh ya, per tahun. Oke. Per tahun. Setauku kayaknya ya, kalau selama profitnya masih di bawah itu benar-benar free. Tapi kalau udah di atas kita harus bayar. Kalau Unity itu setauku 1.200. Jadi sekitar berapa tuh, 15 juta ya. Tapi kalau misal teman-teman udah successful bikin game dapat untung 200 juta, masa 15 juta nggak bisa keluar sih. Ya, tapi itu Amin, amin. untuk pricing-nya lah ya. Karena ya emang benar kayak gitu. Kayak sesimpel mungkin dulu kalau Kak David atau teman-teman kayak tahu yang game-game kayak Flappy Bird. Itu Flappy Bird salah satu game hyper casual juga yang booming pertama kali banget gitu ya. Itu kan game kayak gitu doang, iklan, dan akhirnya hariannya aja dapat berapa puluh juta gitu per hari gitu kan. Jadi memang game itu kadang-kadang bisa dibilang kayak platform yang kita tuh nggak tahu tiba-tiba ya, kalau marketnya cocok gitu sama desain kita bisa tiba-tiba ya booming aja gitu game kita. Ini juga ada pertanyaan nyambung ke pertanyaan dari Karaden nih. Sebenarnya game itu menghasilkan uang dari mana ya Mas Adit? Yang Mas Adit tahu aja nih. Banyak ya, banyak. Kalau kita ngomong uang atau istilah teknikalnya monetizing lah ya, menguangkannya game kita itu banyak. Pertama kalau kita ngomongin akar cabang gitu ya Kak David ya. Pertama mungkin kita perlu tanya dulu, game kita mau dirilis gratis atau berbayar? Kalau berbayar ya udah, berarti kita ketika menjual game kita taruh di Play Store, kita taruh di Steam, ya udah kita tulis harganya berapa. Jadi orang yang mau beli harus bayar, gitu ya. Itu yang paling simple. Game dulu seperti itu semua tuh. Game-game pertama kali rilis seperti itu semua. PS, kita mau bikin game PS kita beli, sampai sekarang pun juga sama gitu. Nah itu yang disebut dengan premium games kalau sekarang, gitu. Istilahnya premium karena berbayar gitu ya. Ada yang gratis, kayak misalnya tadi Mobile Legends, PUBG, itu gratis semuanya gamenya. Tapi kenapa kok bisa untung gede gitu mereka? Pokemon Go juga sama. Nah, itu yang disebut ada dua lagi, ada in-app purchase, ada advertisement. Nah, jadi kalau in-app purchase itu kamu tuh boleh main game Mobile Legends, kamu tuh boleh main game Free Fire, PUBG gitu. Cuma kamu kalau misalnya pengen senjata yang keren ini, kamu harus bayar kamu harus bayar. Kalau kamu pengen skin keren ini, kamu harus bayar. Kalau kamu pengen punya item rare ini gitu, kamu harus bayar. Itu yang disebut dengan in-app purchase. Itu adalah salah satu cara monetizing game company gitu ya. Ya loot box lah istilahnya, mungkin teman-teman yang sering dengar istilah gacha, ya itu juga sama seperti itu. Dan itu adalah game-game biasanya company-company besar yang implement.
karena gamenya itu harus banyak dulu penggunanya, karena kan dari banyak pengguna paling cuma berapa persen yang bayar gitu kan, yang beli gitu kan. Ada Ya. juga yang advertisement, itu pengiklanan. Jadi kayak kalau misalnya kayak Flappy Bird tuh puluhan juta itu gamenya gratis, nggak bisa beli apa-apa, tapi dia iklan. Jadi setiap orang main dikeluarin iklan di bawah gitu, atau ketika restart ada iklannya. Nah itu dibayar oleh penyedia iklan ke kita gitu. Oke, oke. Oke. Terus kalau teman-teman mau belajar Unity nih, Mas Adit, apakah Unity-nya sendiri itu website officialnya ada kayak tutorialnya yang bisa dipelajarin atau mungkin sertifikasinya gitu ya yang bisa dipelajarin? Nah, itu kira-kira lebih bagusnya belajarnya di mana sih gitu dan mungkin step-stepnya kayak gimana? Jelas ada sih Kak David ya. Jadi Unity kan tadi aku bilang ya, pertama kali aku kenal Unity pun itu dia tuh kenapa aku pilih si engine ini gitu ya, si game engine Unity itu memang karena dia itu komunitasnya kuat banget. Jadi ketika kita googling dikit aja masalah kita itu biasanya muncul tuh di halaman pertama Google. Jadi kita nggak usah ribet-ribet nanya lagi gitu ya. Udah ada orang yang nanya, udah ada orang yang jawab. Nah, di tahun 2022 ini sebenarnya dari tahun dulu juga Unity udah ada di websitenya, itu namanya Unity Learn gitu ya. Jadi Unity Learn, Unity belajar gitu ya. Learn, Learn. Nah itu Unity Learn itu tempatnya kita tuh belajar Unity dari awal banget, itu secara gratis gitu. Tapi ini bukan game development, Unity in general gitu ya. Bagaimana bikin sesuatu di Unity, bagaimana bikin game A di Unity, B di Unity. Nah sekarang kita di Unity itu udah ada ketika kamu install Unity-nya, itu sebelum kamu bikin project gitu ya, ketika sebelum open file lah ya, kalau di Photoshop gitu ya, baru buka Photoshop-nya aja, itu langsung muncul ada project-project Unity yang bisa kita pakai, bisa kita pelajari. Jadi kayak ada game balapan, ada game tembak-tembakan, jadi di situ ada tutorial-tutorial yang dibuat oleh Unity-nya sendiri untuk kita belajar. Nah, kalau kita balik lagi ke sertifikasi, nah ini juga yang lebih komprehensif lagi. Unity ada path-nya gitu ya, ada jenjang sertifikasinya untuk Unity developer. Jadi aku kebetulan Unity Certified Developer juga dulu tahun 2017 di Singapura. Nah, jadi intinya sih ya itu sertifikasi men-showcase-kan gitu ya skill kita terhadap Unity gitu. Kayak aku waktu itu Unity Certified Developer, berarti kayak aku tuh sudah diakui oleh Unity, ngerti tentang Unity, game development, engineering, dan juga penggunaan Unity in general. Nah, teman-teman ini juga di sini terbuka juga karena memang nggak berpatok sama umur, nggak berpatok sama jenjang ini gitu ya, kuliah gitu ya. Jadi orang umum pun bisa kalau misalnya nanti dimulai dari Unity Learn-nya gitu, belajar online, terus nanti lanjut ke sertifikasi kayak gitu. Kalau di web development sendiri atau misalnya kayak JavaScript itu kan dia banyak kayak kalau misalnya contohnya React nih Mas Adit, itu kan ada open source-nya ya. Jadi maksudnya banyak ekosistem si developernya atau komunitas developer yang kayak bikin open source, library segala macam yang bisa dipakai sama yang pengguna React.js-nya gitu kan. Kita tinggal install aja package-nya gitu terus kita bisa pakai untuk kita bikin website-nya. Nah, kalau di game development atau mungkin khususnya Unity, itu ada nggak sih kayak gitu Mas Adit yang bisa kita ada open source apapun lah ya yang bisa support Unity development-nya kita bisa install gitu. Kalau spesifik di Unity itu ada. Jadi di Unity itu kalau yang secara non official Unity-nya kita itu di forum online gitu lah ya. Itu banyak orang yang share gitu, kayak Wikipedia-nya Unity lah gitu ya. Ada Wikipedia Unity kayak tools-tools yang sifatnya umum gitu. Misalnya kita butuh tools buat parsing data, tools buat connect ke database MySQL, buat koneksi apa-apa itu udah ada banyak. Nah, itu ada ya, dan ada juga yang official supported by Unity-nya gitu Kak David. Jadi itu namanya ada Asset Store. Nah, Unity Asset Store itu ada di dalam sebuah website juga buatan Unity. Jadi itu di mana kita itu bisa mencari aset-aset baik itu program secara code gitu ya, kayak mungkin kalau di web development tuh NPM gitu ya, Node Package Manager gitu ya, kayak apa sih tools-tools buat kita bisa pakai programnya, atau aset-aset juga dari musik, 3 dimensi, 2D, bahkan game sudah jadi. Jadi misalnya Kak David pengen bikin game mobil balap yang mobilnya itu ada muka Kak David gitu misalnya datanya ya. Tapi aku belum pernah bikin game nih. Di Unity ada project yang udah jadi gitu ya, mobilnya udah ada, physics untuk balapannya udah ada, kontrolnya udah ada. Jadi tinggal ganti-ganti aja modifikasi gitu ya. Nah, itu ada. Dan itu yang nyediain bukan Unity. Jadi itu komunitas. Aku kenal temanku juga satu yang yang aktif gitu ya
di sana tuh memanfaatkan itu untuk menjual pekerjaan mereka gitu, templates-nya gitu ya, yang dia buat biar orang lain bisa pakai gitu, dia download. Seperti itu, Kak. Oke. Berarti luas banget ya Hmm. ekosistemnya di Unity ya, Mas Adit ya. Iya, iya. Oke. Talents nih Mas Adit. Sebenarnya di game development sendiri yang Mas Adit lihat nih ya, udah 7-8 tahun ini ya sebagai game developer gitu. Sebenarnya sebanyak apa sih game developer di Indonesia, Mas Adit? Ini aku jawab dengan subjektif ya, karena aku nggak punya data. Iya. Cuma kalau boleh diibaratkan, kalau menurut aku game developer di Indonesia itu kayak ini apa, sporadis gitu loh, bukan gimana ya? Terlihat kelihatannya tuh banyak, tapi nggak terstandarisasi gitu loh, Kak David. Jadi kayak ada yang belajar Unity baru 1 bulan 2 bulan gitu misalnya, masih in progress gitu ya, tapi udah mulai misalnya lanjut ngerjain sebuah project, atau misalnya ada orang yang jago banget tapi ya karena dia itu fokusnya misalnya ngerjain project lain, jadi nggak kelihatan oleh apa namanya job market misalnya ya. Jadi uh, mencar-mencar gitu loh. Nah, hal itu sulit untuk sebuah company itu mencari game developer, terutama di game engineering-nya gitu ya. Karena ketika aku juga kan ngurusin dari dulu juga beberapa kali ngurusin interview juga gitu kan ya di company juga. Jadi banyak yang apply tapi ternyata nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, misalnya mungkin ya jauh lah, nggak job ready lah istilahnya gitu ya, nggak job ready. Itu banyak banget, bahkan mungkin bisa dibilang 90% kandidat yang masuk nggak sesuai sama ekspektasi gitu, bahkan itu ekspektasinya udah ekspektasi low misalnya. Nah, tapi ya sekiranya ada yang benar-benar jago gitu, dewa, ya itu sulit gitu untuk dicari gitu. Jadi kayak ada ketimpangan sana sini gitu loh. Dan hal ini diperparah dengan adanya metaverse gitu. Metaverse ini kan hype-nya gede nih, Kak David. Gede banget. Sekelas Facebook sampai berani-beraninya dia ganti nama jadi Meta gitu kan. Nah, jadi kan banyak investor, banyak orang-orang bisnismen itu kan pengen coba dalam tanda kutip berbisnis di metaverse. Alhasil ketika sebuah bisnis muncul butuh human resource. Human resource salah satunya adalah game developer gitu. Dan ini jadi sulit lagi karena game developernya banyak, terlihat banyak, cuma memang susah untuk mengidentify exactnya yang job ready itu seberapa banyak gitu, Kak David. Nah, makanya ada banyak juga effort-effort yang dilakukan di balik panggung, di balik layar lah istilahnya ya, baik itu dari pemerintah ataupun dari asosiasi game yang ada di Indonesia, yaitu AGI gitu. AGI kan ada Asosiasi Game Indonesia. Nah, itu juga ya banyak kalau aku lihat effortnya gitu yang mereka berikan untuk gimana caranya ini game industri di Indonesia itu lebih baik lagi, seperti itu, termasuk di talentanya. Oke. Tadi kan kata Mas Adit banyak yang nggak sesuai ekspektasi. Nah, sebenarnya yang ekspektasi Mas Adit dan tim sebenarnya apa yang dicari gitu? Sebenarnya simple, pada game engineers is software engineers gitu. Game engineer itu ya sebenarnya ya pengembang software gitu, kayak biasa gitu. Kayak front end engineers, back end engineers gitu ya. Jadi yang dicari kualitasnya sebenarnya paling utama adalah seorang engineer, seorang software engineers gitu ya. Bagaimana dia bisa menganalisa masalah, memecahkan masalah gitu ya dengan cara computational way gitu ya. Gimana caranya dia bisa breakdown gitu, ada masalah, ini harus gini, harus gitu gitu kan. Itu utamanya. Lalu yang keduanya adalah tools-nya. Jadi nggak pernah tools duluan nih. Nggak pernah kita misalnya, Unity developer, iya itu penting. Karena memang tiap company punya game engine mereka yang gunakan masing-masing gitu ya. Company A misalnya pakai Unity, company B pakai Unreal. Ya kalau tiba-tiba ada Unreal developer ke company yang pakai Unity kan berarti mereka harus belajar Unity lagi gitu ya. Tapi sebenarnya yang pertama itu yang dicari adalah software engineers. Nyatanya aku kan ikut-ikut dari dulu tuh memang online itu yang paling banyak mungkin di Facebook tuh kan banyak tuh grup-grup game developer gitu ya. Sayangnya memang banyak aku lihat orang-orang yang mempelajari game development itu langsung ke tools-nya. Jadi pelajarin Unity-nya dulu, pelajarin Unreal-nya dulu, atau bahkan kayak nggak tahu apa-apa, ketemu 3D bagus, pengen bikin games. Bahkan 3D itu bukan dia yang bikin misalnya ya, nemu di internet gitu, tiba-tiba otaknya dia punya ide banyak macam, tapi nggak dipelajari sama dia. Nah, itu yang jadi kesulitan gitu loh. Jadi kesulitannya bisa dibilang kayak prematur gitu loh, Kak David. Jadi kayak kurang basicnya, diterusin gitu loh. Oh iya, aku pengen bikin multiplayer, aku pengen bikin PB, Point Blank, pengen bikin Mobile Legends, pengen bikin GTA, tapi basicnya nggak kuat gitu, brittle. Nah, jadi ibarat rumah fondasinya itu belum bagus, tapi pengen bikin gedung
gitu loh Kak David. Nah, ini yang jadi main pitfall, ini yang jadi kesulitan buat teman-teman di industri game itu, baik sebagai pekerja maupun pemberi kerja gitu ya, company-nya itu untuk nyambung gitu, karena di satu sisi jelas kita tahu gitu teman-teman pengen improve terus skill mereka. Nah, tapi mungkin banyak teman yang nggak tahu belajarnya dari mana gitu Kak David. Nah, makanya saran dari aku sih ya memang coba mungkin cari course-course yang memang sudah komprehensif. Belajar itu benar-benar from basic, from zero gitu ya, dan akhirnya bisa ini gitu akhir selanjutnya. Gitu Kak David. Oke. Nah, mungkin pesan terakhir closing nih Mas Adit untuk teman-teman semua yang di sini yang mau berkarir sebagai game developer. Terus yang kedua untuk teman-teman yang udah berkarir sebagai game developer sekarang dan mereka pengen mungkin naik tingkat gitu istilahnya. Ada nggak saran dari Mas Adit untuk teman-teman semua? Berarti yang pertama yang belum sama sekali ya? Iya. Kalau yang belum sama sekali dan mungkin punya niat, berbahagialah. Karena sekarang banyak banget resource yang ada gitu ya Kak David ya. Jadi belajar game development, belajar software development sekarang itu sangat paling mudah dari sebelumnya. Ada orang sharing di YouTube lah, ada e-learning ada juga, bahkan di TikTok aja orang sharing gitu loh. Iya, betul. Di TikTok aja orang sharing tentang technicality gitu ya, IT-nya. Jadi selama kalian punya grit gitu ya, gigih gitu ya, selama kalian gigih dalam mempelajari hal-hal tersebut, pertama-tama akan sulit jelas. Kalau makin biasa akan makin gampang gitu. Nah, itu kayak gitu sih Kak David untuk yang tadi yang dari awal ya. Kalau yang udah mungkin kalau dari saya kalau pengen level up direvisit basicnya, direvisit maksudnya mungkin kontemplasi dulu gitu ya, apa yang kurang gitu basicnya, baik itu dari computer science-nya maupun dari game development knowledge-nya gitu in general gitu. Kayak mungkin teman-teman udah pernah bikin games multiplayer, teman-teman pernah bikin games untuk konsol atau untuk komputer atau untuk bahkan seminimalnya ya untuk komunitas dan lain sebagainya, mungkin bisa ditanyain kayak apakah teman-teman misalnya masih ingat tentang basic computer science gitu ya, algorithm gitu, misalnya sorting atau misalnya kayak yang basic-basic gitu ya, supaya diperkuat lagi karena makin kesini juga makin banyak requirement yang kita itu nggak cukup mengandalkan game engine aja gitu, kita perlu jadi engineer-nya gitu, sebagai engineer-nya. Dan juga ya perbanyak literasi sih, literasi kayak update di industri, kayak misalnya baca-baca, nonton-nonton streaming GDC, atau kalau misalnya kalian punya uang lebih bisa silakan terbang ke Eropa gitu ya untuk ke sana, dan juga baca-baca buku ya, karena minimal buku-buku kayak itu kan ngebuka wawasan ya, insight, walaupun kelihatannya ini buku lama tahun 2000, bisa jadi ada insight-insight yang ke-skip gitu ya sama teman-teman sama kita, yang mungkin akan jadi hal yang bagus untuk karir kita ke depan. Itu aja sih dari aku, Kak David. Iya, oke. Thank you Mas Adit. Sekali lagi terima kasih banyak untuk Mas Adit hari ini udah mau sharing sama teman-teman semua. Boleh teman-teman kasih reaction-nya untuk Mas Adit, mungkin tepuk tangannya teman-teman. Thank you sekali lagi Mas Adit. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi di event-event selanjutnya ya. Mas Adit sehat-sehat selalu. Thank you Mas Adit. Thank you juga untuk teman-teman semua yang udah nonton sesi ini. Aku kembaliin lagi ke pembawa acara kita ya.